Rahayu, rahayu, rahayu. Sugeng rawuh para sedulur Kawula Channel, dan selamat datang bagi saudara-saudara yang baru bergabung di channel Kawula. Nah, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan membahas mengenai opini berakhirnya wabah epidemik, dan ini tanda kehadiran Satrio Piningit di bumi Nusantara. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, sudi kiranya untuk para sedulur Kawula Channel bisa membantu menekan tombol subscribe dan gambar loncengnya. Sarang-sarang kita bangun channel ini agar lebih berkembang dan lebih bersemangat tentunya dalam membagikan materi-materi yang menarik. Matur sembah nuwun. Nah, sedulur-sedulurku, setelah berakhirnya wabah epidemik ini, maka akan muncul gejala alam dan kejadian alam berikutnya di dunia ini. Nah, di antara kejadian alam dan sebelum datangnya Dajjal akan tampil sosok seorang laki-laki dari kalangan bangsawan yang memiliki kecerdasan, kesolehan, dan keluhuran budi yang luar biasa. Ini masih garis keturunan dari Mojopahit dan Mataram ya. Nah, beliau adalah seorang yang beriman dan alim, berilmu, jujur, dan soleh. Ini akan memimpin bumi Nusantara ini selama beberapa puluh tahun. Nah, pada masa itu adalah babak baru pertama peradaban di Indonesia, di Nusantara ini. Karena pada masa itulah yang dikatakan masa bangkitnya Indonesia atau masa emasnya Nusantara ini ya. Indonesia sebagai mercusuar dunia. Nah, sedulur-sedulurku, Satrio Piningit atau juga disebut adalah seorang yang berkarakter satria ya, satria apokaliptik Jawa dari Jongko Joyoboyo yang dianggap sebagai orang yang akan menjadi pemimpin besar Nusantara dan memerintah dunia, khususnya wilayah dunia Asia. Nah, pada diri Satrio Piningit itu terkumpul sifat dan karakter dari para leluhurnya yang telah mengalir darah sang pemimpin, sang pejuang, dan sang senopati, panglima perang. Beliau memiliki karakter mirip seperti leluhurnya Pangeran Diponegoro dan Pakubuwono VI sebagai seorang pemimpin dan pejuang yang sangat ahli dalam strategi perang. Beliau memiliki karakter mirip seperti leluhurnya Sultan Agung, seorang pemimpin yang tegas dan pejuang gagah berani, serta memiliki karakter pula mirip seperti leluhurnya Panembahan Senopati, seorang pemimpin yang memiliki karisma dan wibawa. Nah, selain itu memiliki karakter pula mirip seperti leluhurnya Kanjeng Raden Patah, seorang pemimpin yang soleh, adil, dan bijaksana. Nah, karakternya itu mirip seperti leluhurnya pula Patih Gajah Mada Mojopahit, seorang pemimpin yang disegani dan memiliki kekuasaan yang sungguh sangat luas ya. Nah, Satrio Piningit ini akan muncul saat kondisi Indonesia mencapai titik nol terendah, yaitu didahului dengan berbagai bencana musibah, kecelakaan nasional, bencana alam, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, tsunami, tanah bergerak, kebakaran hutan, banjir besar itu di mana-mana, terus huru-hara, bencana wabah, dan kehancuran sistem tatanan pemerintahan. Satrio Piningit itu akan muncul kalau kondisi di Indonesia telah mengalami kemerosotan dan kesemrawutan dalam tatanan ekonomi dan politik, dan sudah rusaknya pula pada tatanan pemerintahan yang berdampak di berbagai aspek sosial kehidupan. Dan apakah kejadian-kejadian tersebut sudah kita alami? Nah, apabila sudah kita alami, maka sebentar lagi kemunculannya. Satrio Piningit itu bergelar Cokroningrat, itu didampingi bersama permaisurinya nanti yang akan memimpin seluruh kerajaan di bumi Nusantara yang wilayah kekuasaannya tidak terbatas NKRI ya, tidak terbatas dari Sabang sampai Merauke, akan tetapi lebih luas sampai seluruh wilayah Asia Tenggara. Nah, kehadiran beliau itu sebagai seorang khalifah di muka bumi Nusantara diakui oleh seluruh manusia, seluruh kerajaan, dan seluruh bangsa jin sebagai pemimpin dan sebagai Khalifatullah Ingalogo Sayyidin Panotogomo. Satrio Piningit selalu bersama dalam bimbingan imam besar sang Ratu Adil, yaitu Imam Al-Mahdi bin Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehadirannya hampir bersamaan dengan kedatangannya Dajjal dan bersamaan dengan terjadinya berbagai fenomena alam di muka bumi ini.
Nah, tanda-tanda itu bumi akan mengalami musim kemarau yang sangat panjang selama 3 tahun. Di tahun pertama Allah menahan sepertiga air tidak turun, maka terjadi kekeringan di mana-mana ya di seluruh dunia. Lalu di tahun kedua Allah perintahkan langit untuk menahan 2/3 airnya, maka akan terjadi gagal panen di seluruh dunia. Dan lalu kemudian di tahun ketiga Allah perintahkan langit untuk menahan air seluruhnya, maka tidak ada satu tanaman pun yang tumbuh, dan saat itu banyak makhluk Allah yang mati. Nah, ketika para sahabat Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana manusia dapat bertahan hidup pada waktu itu?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Manusia akan hidup dengan bertasbih, bertahmid, bertakbir, dan bertahlil. Maka itu akan mencukupi mereka sebagaimana makanan mengenyangkan mereka, dan para malaikat akan turun untuk melindungi mereka. Selanjutnya pada tahun ketiga itulah Dajjal akan muncul." Nah, sedulur-sedulurku, alhamdulillah bumi Nusantara itu wilayah yang termasuk tidak sebegitu parah dari serangan pasukan Dajjal, karena dijaga oleh Allah melalui perantara seorang pemimpin yang berani, amanah, dan ksatria, yaitu Satrio Piningit, wakil dari Al-Mahdi untuk melawan fitnahnya Dajjal dengan jihad dan ilmu. Jangan dianggap tenang-tenang saja setelah hadirnya Satrio Piningit di bumi Nusantara, karena setelah beliau hadir akan terjadi masa peperangan besar, di mana golongan kanan dipimpin oleh Satrio Piningit dengan membawa panji berwarna hitam, dan golongan kiri dipimpin oleh pasukan Dajjal dengan membawa panji berwarna merah. Nah, pada waktu itu bumi Nusantara diserang habis-habisan oleh pasukan Dajjal, di mana Satrio Piningit sebagai panglima perang dan sebagai khalifah dari Al-Mahdi di Nusantara Asia memimpin peperangan langsung dan dapat bertahan, dan pada akhirnya dapat memenangkan dalam peperangan tersebut. Nah, maka di masa itulah dimulainya peradaban baru kedua di bumi Nusantara. Bumi Nusantara ini akan menjadi terang bercahaya kembali. Nah, setelah berhasil mengalahkan pasukan penguasa kegelapan di wilayah Asia, Satrio Piningit akan memimpin Nusantara ini dengan lisan dan tangannya yang amanah, dengan penuh keadilan sebagai wakil Allah di muka bumi Nusantara. Nah, saat itu tidak ada yang namanya orang miskin. Seluruh rakyat di negeri ini dipenuhi dengan keimanan, kemakmuran yang merata, dan tentunya kedamaian yang sejati. Nah, matur sembah nuwun para sedulur kawula channel telah menyimak opini pada kesempatan kali ini, dan jangan lupa untuk bisa meninggalkan like dan jejak di kolom komentar. Sampai berjumpa pada pembahasan-pembahasan yang lain. Rahayu, rahayu, rahayu.